Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sukses untuk kita semua. Baik, anak sekalian, para alumni SMA maupun SMK dan Madrasah Aliyah maupun yang sudah selesai kuliah, ada beberapa pertanyaan di chat kolom komentar berkaitan dengan apa syarat administratif untuk menjadi peserta diklat. Baik, hari ini sekalian dan Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menjadi calon peserta diklat di LPK kami, LPK Fujido Service Indonesia, itu ada persyaratan yang harus disertakan. Persyaratan yang harus disertakan untuk menjadi peserta diklat. Yang pertama adalah syaratnya itu ada sebetulnya ada 4 ya, ada 4, tetapi coba kita uraikan satu-satu ya. Baik, yang pertama itu syaratnya adalah siapa saja yang usianya di atas 18 dan di bawah 30 tahun. Nah, jadi ketika perempuan atau wanita dan laki-laki yang usianya di atas 18 tahun dan di bawah 30 itu bisa menjadi peserta diklat kami. Itu peserta diklat kami untuk mendaftar secara online dengan mengisi format yang nanti kita berikan gitu ya. Jadi artinya ini adalah untuk usia 18 sampai 30 tahun ini bisa berlaku untuk anak-anak yang memang selesai SMA, SMK maupun madrasah aliyah dan kuliah. Itu yang pertama. Jadi itu syarat yang pertama. Nah, bagaimana pembuktiannya? Dibuktikan dengan fotokopi atau KTP elektronik. Nah, nanti KTP elektronik atau KTP itu dikirim ke kami untuk kita lihat seberapa umurnya dan berapa sih usianya anak itu pertama. Yang kedua, jadi ya syarat yang kedua setelah usia ya adalah minimal pendidikannya adalah SMA atau sederajat ya, bisa aliyah maupun kejuruan. Pak, bagaimana dengan kuliah? Bisa. Kami juga sering memberangkatkan anak-anak atau teman-teman yang mahasiswa maupun mahasiswi yang di Indonesia belum mendapatkan pekerjaan, itu bisa ikut program kami gitu ya. Itu ya. Jadi boleh lulusan SMA sederajat, itu minimal SMA sederajat. Nah, yang kedua, yang berikutnya adalah bersedia mengikuti program pelatihan sampai selesai. Begitu ya. Jadi nanti alurnya saat calon ini sudah mendaftarkan diri dengan memberikan fotokopi KTP-nya, lalu akan kami simpan dan mengisi format isian yang sudah kami berikan. Berikutnya di situ ada namanya daftar isian bersedia mengikuti program pelatihan. Artinya apa nih sekalian? Jadi bagi siapapun yang ikut dalam program kami di LPK Fujido ini, kami bisa pastikan semua berangkat. Nah, tetapi karena ini bentuknya adalah berangkat ke Jepang itu kerjanya bukan pekerjaan informal, artinya pekerjaan profesional dan skill, maka kadangkala masuknya bareng, nanti sampai Jepangnya berbeda, bisa cepat, bisa juga lambat. Kenapa begitu? Karena ini berkaitan dengan kompetensi keseriusan daripada peserta didik yang kita garap gitu ya. Jadi nanti ada juga misalkan dari suatu wilayah, misalkan dari Jawa Barat lah ya, misalkan dari Cianjur atau dari mana, itu masuk itu misalkan 30 orang misalkan, atau misalkan 10 orang, tetapi nanti masuknya itu bareng, nanti sampai Jepangnya beda-beda itu. Ada yang siapa duluan dan siapa terakhir gitu ya. Nah, ini adalah yang syarat yang berikut tadi adalah bersedia mengikuti program pelatihan sampai selesai. Maka di dalam syarat ini kami mewajibkan sebelum Anda mengikuti program ini, kami akan melakukan wawancara dan interview dengan calon ini. Dengan kalian nanti berminat, tentu didampingi oleh orang tuanya. Pak, bagaimana kalau ada orang tua sudah meninggal? Ya nanti dengan keluarganya ya, bisa kakaknya, bisa saudaranya gitu. Pak, bagaimana kalau nggak punya saudara? Ya siapa yang nanti bertanggung jawab ketika program ini? Karena apa? Karena ketika ikut program kami,
kalian baru masuk pun kita sudah pikirkan nanti kalian kerja di mana, kalian jobnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah ini adalah penting saya sampaikan. Jadi Bapak bisa mengulang syarat untuk berangkat ke Jepang. Yang pertama adalah usianya di atas 18 tahun sampai dengan 30 tahun gitu ya. Lalu yang kedua, minimal pendidikannya adalah SMA sederajat ya, bisa SMK, madrasah aliyah dan bisa kuliah gitu. Nah, syarat berikutnya adalah bersedia mengikuti program pelatihan sampai selesai. Sampai selesai itu artinya apa? Sampai dia bekerja ke Jepang. Begitu. Nah, apapun yang disyaratkan tadi, semua akan kita rangkum dalam bentuk format isian, lalu kita mulai dengan interview dan psikotesnya. Jadi nanti misalkan ada yang dari luar daerah, misalkan dari Jawa Tengah atau Jawa Barat ataupun dari seberang sana, dari Lampung, dari Bengkulu itu kan banyak yang ikut kita. Jadi nanti kalau yang minat silahkan nanti chat saya, silahkan hubungin kami nanti supaya kami bisa jadwalkan untuk interview dan psikotesnya. Bayar tidak? Enggak, itu gratis. Jadi ada psikotes dan interview gratis. Jadi psikotes itu kita kerjakan secara online. Nah gitu ya. Psikotes kita kerjakan dengan online, interview kita kerjakan dengan online, atau wawancara dengan online, tentu didampingi oleh orang tua. Supaya apa? Supaya memastikan program yang diambil itu dari awal sampai akhir itu bisa berjalan dengan baik. Begitu ya. Itu penjelasan yang kemarin menanyakan di kolom komentar. Silahkan, mudah-mudahan ini bisa membantu dan manfaat. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.